Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Pada pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita, baiklah kita meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita bersaat teduh, berdoa di dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Amin. Renungan pada pagi hari ini tertulis dalam Markus 13 ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Osoman ni halak saluhut na duhamu ala ni kuarhu. Alai namanahan rudi ujungna, ido paluonna. Demikian firman Tuhan. Bertahan sampai akhir. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah menjadi kebiasaan di tiap kapal pelni untuk memberi pengumuman tiap 1 jam sebelum kapal mendarat. Pada saat itu, suasana kapal terasa sangat berubah. Mereka yang akan turun mulai akan bersiap-siap, sementara beberapa orang berdiri di luar mencoba mengamati darat yang biasanya belum terlihat. Kapal masih melaju dan belum mengurangi kecepatan, tetapi tahap akhir dari perjalanan sudah dimulai. Dari sudut pandang Markus, akhir perjalanan sejarah dunia telah dimulai. Ada tujuan menentukan proses. Tujuan menentukan proses. Semakin mulia dan agung tujuan yang hendak diraih, kita harus lebih berani menjalani proses untuk ditempa dengan cara luar biasa. Cita-cita dan cinta adalah sesuatu yang sangat mulia dan patut diperjuangkan dengan segenap akal budi. Semakin tinggi cita-cita kita, semakin besar perjuangan yang harus ditempuh. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, surga adalah tujuan hidup setiap orang percaya. Untuk mendapatkan surga, kita harus mengalami berbagai ujian iman. Hanya pribadi yang teruji imannya lah yang layak masuk dalam surga. Iman yang matang harus mengalami proses pengujian dan pemurnian sampai akhir. Ujian hidup pada akhir zaman akan semakin berat dan sulit. Di tengah kesulitan yang kita hadapi akan muncul banyak tawaran. Misalnya, menawarkan pertolongan atas penderitaan kita, minuman keras, narkoba, seks bebas, dukun, dan sebagainya. Pada akhir zaman akan terjadi perang, gempa bumi, kelaparan, perselisihan antar agama akan terjadi, sehingga orang-orang yang berbeda aliran kepercayaan akan saling memfitnah, benci, dan menyiksa. Bahkan dalam keluarga pun akan terjadi konflik antar anggota keluarga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janganlah heran. Semua tanda itu sudah pernah terjadi sejak dulu, zaman perjanjian lama hingga sekarang. Itu merupakan tanda peringatan bahwa Kristus Yesus akan datang. Namun, walaupun hal itu terjadi, banyak orang semakin sulit untuk mengubah diri atau bertobat. Oleh karena itu, rasa takut semakin merajalela. Maka kehilangan pengharapan. Terlebih lagi,
apabila kita sebagai pengikut Yesus akan dibenci oleh mereka yang tidak mengenal Kristus. Prinsipnya adalah tidak ada seorang pun yang mau dibenci dan dikucilkan. Karena kalau dibenci, kita akan dijauhi dan dimusuhi oleh orang banyak. Itu sebabnya kebanyakan orang ingin menyenangkan hati semua orang, terlepas benar atau tidaknya, karena mereka tidak mau dibenci. Saudaraku yang kekasih, apapun yang terjadi, dihambat, dimusuhi, dikucilkan, disiksa, dan dikhianati sebagai orang Kristen, kita harus menjalankan tugas dan tanggung jawab kita untuk memberitakan Injil. Tidak perlu takut, karena Tuhan yang akan menuntun kita dalam berkata-kata. Walaupun kita dibenci, sepatutnya kita setia dalam iman sampai akhir. Saudaraku, mau naik kelas, ikutilah ujian. Mau memiliki karakter yang matang, bersedialah dimasak. Mau masuk surga, setialah dalam pencobaan. Maka kita pasti menang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang kami puji sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas seluruh berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami hingga pada pagi hari ini. Tuhan masih memperkenankan kehidupan kepada kami. Kami boleh menghirup udara yang segar. Kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami akan memulai aktivitas kehidupan kami kesehariannya. Tuhan bimbing kami. Tuhan arahkan hati, jiwa, dan pikiran kami untuk melakukan semua apa yang akan kami lakukan pada satu hari ini, berkenan di hadapan Tuhan. Sukacita, kemuliaan di dalam Tuhan, dan kebahagiaan bagi kehidupan kami. Bapa yang baik, terima kasih atas sapaan firman Tuhan pada hari ini, yang menyapa kami agar kami tetap kuat, bertahan, dan mampu untuk menghadapi segala macam cobaan yang akan kami lalui di dalam hidup kami yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kuatkan kami Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan, agar Roh Kudus Tuhan yang berkuasa atas hidup kami untuk memampukan kami menjalani hari-hari hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa yang baik, kami sadar, kami tahu bahwa pergumulan hidup akan selalu menimpa kehidupan kami. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama kami, bahwa Tuhan akan selalu menopang kami. Tuhan akan selalu memegang tangan kami begitu erat dan menuntun kami kepada hidup dan jalan yang Tuhan inginkan. Sehingga oleh itu kami semakin kuat dan kami semakin yakin bahwa Tuhan selalu mengarahkan kehidupan kami kepada kehidupan yang baik untuk Tuhan, dan akan dimampukan untuk boleh bertahan sampai pada akhirnya Tuhan berkenan atas kehidupan kami. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas semua berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Mampukan kami untuk menjadi berkat pula di setiap kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, mulai dari yang terkecil sampai kepada yang sudah tua sekalipun. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan yang menjagai kehidupan mereka, memelihara kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka
selalu hidup di dalam Tuhan, dan selalu bersuka cita hanya untuk Tuhan. Bila mana ada saudara-saudara kami dalam sakit penyakit, Tuhanlah yang menolong mereka. Tuhanlah yang mengobati mereka. Tuhan pakai dokter, medis, dan obat-obatan yang mereka makan, dan juga makanan minuman yang mereka suplai, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi kesembuhan bagi mereka, untuk mencabut sakit penyakit dari tubuh mereka, sehingga kembali mereka bugar, kembali mereka sehat seperti biasanya, sehat jasmaninya dan sehat rohaninya. Bapa yang baik, kami tidak lupa juga mendoakan saudara-saudara kami yang di dalam pergumulan hidupnya oleh karena beban perekonomian, beban keluarga, beban-beban di dalam pekerjaan, beban di dalam setiap kehidupan yang mereka hidupi. Tuhan topang mereka, Tuhan bantu mereka, Tuhan kuatkan mereka. Jangan Tuhan biarkan mereka di dalam belenggu beban itu, tetapi Tuhan angkat mereka dari semua beban-beban itu, sehingga mereka merasa lega, mereka merasa hidup kembali oleh karena Tuhan yang mengangkat mereka, sehingga mereka semakin bersuka cita dan selalu berpengharapan untuk Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mendoakan pemerintahan kami, di mana kami baru melaksanakan pemilihan umum secara serentak di tingkat gubernur, kabupaten, kota. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang memilih mereka. Siapapun mereka yang terpilih itu, yang akan bangkit duduk untuk menjabat sebagai gubernur, bupati ataupun wali kota. Tuhan bimbing mereka lewat Roh Kudus Tuhan. Tuhan haturkan kepada mereka kepemimpinan yang boleh mensejahterakan seluruh rakyatnya, supaya semua rakyat damai, semua rakyat bersukaria, bersorak-ria, karena pemimpin kami adalah pemimpin yang takut akan Tuhan dan melakukan semua tugas dan tanggung jawab hanya di dalam Tuhan. Bapa yang baik, kami juga adalah orang yang berdosa. Kami mohon ampun Tuhan atas semua kesalahan dan dosa kami, agar kami tetap layak untuk menerima berkat-berkat Tuhan, dan layak disebut menjadi tetap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, kini, sekarang, dan selama-lamanya. Dan di dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.